melihat kasus Nikita Mirzani yang akan mengajukan kasasi ke MA, menurut Pak Rihat sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa sih? Baik, selamat sore rekan-rekan wartawan media. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat, SHMH selaku praktisi hukum. Sehubungan dengan pertanyaan dari rekan wartawan yang menyatakan bahwa kemarin Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya hukum kasasi. Karena berawal putusan dari pengadilan negeri diputus 4 tahun ya, maka jaksa Nikita Mirzani tetap banding dan jaksa pun banding. Akhirnya dalam putusan banding naik putusannya jadi dari 4 tahun ke 6 tahun. Nah, sekarang kasasi. Nah, tadi apa konsekuensi hukum yang kira-kira kalau kasasi ini? Ya tentu kita sebagai praktisi hukum di sini ada bisa terjadi konsekuensi hukum. Tentu pengacara Nikita Mirzani dan Mirzani akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana nanti di kasasi ini melalui argumentasi mereka supaya bisa ini putusan turun dari 6 tahun lagi, atau bahkan pasti permintaannya akan dibebaskan, kan begitu. Tapi hakim nanti menangani di dalam kasasi Mahkamah Agung kan itu juga punya pertimbangan tersendiri, karena di dalam putusan Mahkamah Agung itu kan Mahkamah Agung itu kan cuma melihat, mengoreksi, memeriksa putusan-putusan hakim yang di PN maupun dibanding, apakah sudah tepat melakukan terhadap putusan itu. Kalau hakim yang ditetapkan nanti di Mahkamah Agung menilai bahwa ini belum tepat, hukuman segini, hukuman 6 tahun ini, ya bisa naik karena dakwaan jaksa ini kan adalah undang-undang TPPU pasal 3 dan 4 ini kan ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi bisa naik, dan apalagi ini tuntutan daripada jaksa kan kalau nggak salah itu 11 tahun kan. Nah, artinya dari 11 tahun pun kalau hakim melihat itu belum pas bisa naik juga dari situ. Ya, tapi kalau secara normatif umum biasanya kalau ada edaran daripada Jaksa Agung itu disarankan biasanya kalau JPI itu melakukan tuntutan kalau belum terpenuhi 2/3, mereka ada beberapa hal itu harus diwajibkan banding gitu, harus diwajibkan, misalnya ini kasasi atau banding gitu loh, kira-kira begitu. Jadi itu masih ada bisa konsekuensi hukum di situ, bisa naik bisa turun. Oke Bang, langkah apa sih Bang yang harus ditempuh oleh kuasa hukum dari Nikita Mirzani untuk memperingan masa hukuman Nikita? Ya, kalau kita sebagai praktisi hukum, sebaiknya langkah apa yang dilakukan itu kuasa hukumnya Nikita Mirzani ini harus bisa mengembalikan, minimal ya, mengembalikan argumentasi hukumnya sesuai dengan apa yang telah diargumentasikan di dalam pengadilan negeri, ya kan, supaya bisa meyakinkan hakim nanti di Mahkamah Agung ini, siapapun yang ditetapkan majelis di sini, kan ada ditetapkan juga 3 majelis, supaya bisa yakin menerima bahwa fakta-fakta sesungguhnya itu udah pas apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Kan ini kan sekarang hakim yang ada di Mahkamah Agung nanti menangani ini kan menilai 2 putusan produk yang sama, produk daripada hakim ini, menilai produk daripada hakim pengadilan negeri 4 tahun, menilai produk hakim yang memutuskan ini di pengadilan tinggi ada 6 tahun. Ini kan ini yang dinilai nih putusan ini. Ya, kalau misalnya hakim di Mahkamah Agung nanti menilai sudah paling tepat adalah apa yang diargumentasi, apa yang diputuskan oleh hakim yang menangani pengadilan negeri, ya tentu kan dikembalikan ke putusan 4 tahun. Tapi kalau misalnya majelis nanti hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan nanti menangani perkara ini di Mahkamah Agung menilai bahwa yang udah paling tepat sesuai dengan keyakinan daripada hakim Mahkamah Agung, yang pas itu adalah putusan yang dilakukan oleh
hakim yang adil di pengadilan tinggi, bisa kembali ke sana. Tapi bisa aja nggak dua-duanya, jangan salah. Bisa aja hakim Mahkamah Agung ini mempunyai pilihan yang berbeda. Bisa dianggap ini belum tepat yang diputuskan di hakim pengadilan tingkat pertama, bisa juga banding belum tepat, bisa dia turun dari 4 tahun, bisa juga naik dari 6 tahun, ya kira-kira gitu kan, dia punya menilai sendiri lagi, gitu. Berarti hitung-hitungannya kalau ketika, berarti hakim juga bisa banding ya Bang, melihat karena Nikita belum menjalani 2/3 hukuman. Bukan hakim bisa banding, hakim tidak banding, yang banding itu kan para penuntut, jaksa ya, iya. Sebagai pengacara korban yang mewakili ya kan gitu, peserta negara itu bisa banding atau kasasi, termasuk juga misalnya terdakwa gitu loh, bukan hakim kan bukan posisi banding atau mereka posisi hakim itu ya hakim yang menilai, membuat putusan kan gitu. Iya, iya. Oke, Bang, tapi ini kita kan telah terbukti nih TPPU-nya. Iya, gimana Abang melihat bahwa yang selama ini tidak terbukti TPPU-nya dan sekarang bisa kena TPPU-nya, Bang? Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Ini dengan masuknya ini ancaman hukum 5 tahun, kita kan saya sih nggak dia ikutin ya masalah pertimbangan hukumnya ya. Apa memang pertimbangan hukumnya memang terbukti TPPU-nya, tapi menurut rekan wartawan memang pertimbangan hukumnya kemarin dikatakan terbukti TPPU-nya. Kalau terbukti TPPU-nya, ya ini udah 6 tahun ini udah sangat minim karena ancaman hukuman TPPU itu 20 tahun. Di pasal yang didakwakan gitu loh, pasal 3, pasal 4 kan, itu udah sangat minim. Makanya saya bilang di sini ya adu argumen yang membuat suatu fakta-fakta yang meyakinkan gitu. Harus pengacara ini harus benar-benar bisa mensajikan suatu fakta-fakta hukum yang dimana bisa benar-benar meyakinkan hakim yang ada yang ditetapkan di Mahkamah Agung ini, siapapun nanti majelis 3 yang ditetapkan ini bisa yakinkan bahwa ini tidak terbukti TPPU, tidak terbukti misalnya pemerasan, malah bisa bebas. Ya tergantung nanti hakim yang bisa menilai. Tapi biasanya apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri tingkat pertama itu dan apa itu yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pengadilan tinggi, ya kan, banding itu tentu kan udah ada dasar-dasar argumentasi hukumnya, fakta-faktanya. Jadi mungkin tidak tahu jauh-jauh beda lah dari sana. Apalagi ini kan udah diputus oleh dua tingkat pertama, tingkat kedua, ya kan. Mungkin nggak jauh-jauh lah itu. Kalaupun misalnya naik, mungkin nggak naik jauh. Kalaupun turun, nggak turun jauh gitu. Jadi pengacaranya Nikita harus berpikir ulang ketika mengajukan kasasi. Hukumannya akan berkurang, ya harus berpikir sejauh mungkin nih Bang. Ya, harus benar-benar dia melakukan suatu ulasan argumentasi hukum yang mantap gitu loh, untuk meyakinkan, supaya bisa meyakinkan hakim nanti yang di Mahkamah Agung ini, siapapun yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani perkara ini. Siap, foto dulu Bang sekali. Siap. Bagus. 1, 2, sini Bang, sini. Oke. Sip.